Baik, di sini saya akan menjelaskan bab satu yaitu analisa proses bisnis. Yang pertama, sebuah perusahaan terdiri dari departemen atau proses. Yang pertama itu berawal dari proses. Manusia mulai mengkoordinasikan tindakan untuk dapat melakukan tugas-tugas atau kompleks yang tidak dapat dikerjakan sendiri koordinasi ini, yang bisa disebut dengan perusahaan. Yang kedua ada munculnya departemen. Departemen merupakan suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu organisasi yang lebih besar. Munculnya departemen mengakibatkan kompleksitas pekerjaan berkembang dan jumlah pekerjaan bertambah dalam sebuah perusahaan. Lalu kelebihan pengaturan berdasarkan departemen, perusahaan yang membagi departemen berdasarkan fungsinya, memisahkan karyawannya berdasarkan jenis atau subjek pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan para profesional dengan bidang keahlian yang sama untuk berkomunikasi dan saling berkolaborasi satu sama lain. Ada juga departemen berdasarkan fungsi. Departemen berdasarkan fungsi ini merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang umum digunakan oleh perusahaan. Perusahaan yang mengelompokkan dan membagi organisasi berdasarkan fungsi bisnis yang berbeda. Lalu, apa sih permasalahan yang mungkin timbul dari organisasi berdasarkan departemen? Permasalahannya itu contohnya salah satu kurangnya koordinasi antar departemen. Terkadang kerja departemen tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya koordinasi antar departemen. Lalu ada juga persaingan antar departemen. Ketika setiap departemen berusaha untuk menonjol, ini dapat mengganggu kerjasama dan mengurangi fokus pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu ada resepsi tidak sama tentang pentingnya departemen. Berikutnya kurangnya fleksibilitas, pembagian tugas yang tidak jelas, dan yang terakhir itu ada kurangnya komunikasi. Lalu masuk ke dari departemen ke proses bisnis. Setiap proses memiliki pelanggan. Fokus pada proses berarti lebih fokus pada pelanggan. Pembentukan nilai yang terkait dengan produk akhir dapat terjadi pada proses horizontal. Lanjut ke definisi proses bisnis. Proses merupakan sebuah rangkaian logis transaksi terkait yang mengubah input menjadi hasil ataupun output. Proses bisnis merupakan sebuah rantai aktivitas berulang yang secara logis yang dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola sebuah objek dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur yang telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Lalu ada juga merupakan jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama itu ada proses utama yang bisa disebut proses primer atau proses dukungan, proses sekunder, dan yang terakhir itu ada proses manajemen. Cara mendapatkan manfaat proses bisnis yang pertama itu mengurangi jumlah pengeluaran secara resiko, perbaikan manajemen waktu, adaptif terhadap teknologi terbaru, fokus pada selera pasar atau konsumen, dan terakhir itu memperbaiki kesalahan kerja karena human yang error. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Pentingnya peningkatan kerja. Performance level pada semua proses mempunyai tendensi menurun. Diperlukan perawatan untuk mengembalikan pada kondisi standar. Jika perusahaan tidak melakukan peningkatan, akan mengalami kekalahan persaingan dengan para kompetitornya. Konsumen semakin banyak harapan yang ditunjukkan pada perusahaan. Perusahaan perlu memanjakan konsumen sehingga memberikan pelayanan yang melebihi sesuai harapan. Terima kasih. Pada materi ketiga ada konsep pemodelan proses bisnis. Dalam proses bisnis ada bisnis proses life cycle yang merupakan serangkaian tahapan atau langkah untuk mengelola dan memperbaiki proses bisnis dalam suatu organisasi. Yang pertama ada proses identification. Yang kedua ada proses discovery. Yang ketiga ada proses analisis. Yang keempat adalah proses redesign. Yang kelima proses implementation. Yang keenam proses monitoring. Yang kedua pengertian dan pedoman pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah sarana untuk mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis sehingga proses bisnis tersebut dapat dianalisis, diperbaiki, dan diotomatisasi. Beberapa pedomannya, yang pertama ada correctness, sesuai dengan benda atau hal yang dimodelkan. Yang kedua relevance, sangat sesuai dengan hal-hal yang terkait benda atau hal yang dimodelkan. Yang ketiga economic efficiency, hanya fokus pada benda atau hal yang dimodelkan. Yang keempat, clarity. Model dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder yang terlibat. Yang kelima, comparability. Gunakan mapping yang sesuai untuk aspek yang sama. Yang keenam, systematic design. Memodelkan secara sistematis atau terurut.
Dalam pemodelan proses bisnis tersendiri ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik pemodelan menggunakan flowchart. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat flowchart yaitu yang pertama, identifikasi proses. Yang kedua, identification aktivitas dan keputusan. Yang ketiga, menggambarkan simbol-simbol. Yang keempat, hubungan aktivitas dan keputusan. Yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Teknik yang kedua yaitu Event Driven Process Chain atau biasa dikenal dengan EPC, merupakan teknik pemodelan yang berfokus pada urutan dan hubungan antara fungsi, proses, dan data dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, tekniknya yaitu Business Process Modeling Notation atau BPMN. BPMN merupakan standar notasi grafis untuk modeling proses bisnis yang merupakan representasi visual dari proses bisnis dalam organisasi. Untuk notasi BPMN sendiri, yang pertama ada Flow Objects. Flow Objects merupakan objek yang digunakan dalam notasi BPM. Flow Objects menunjukkan aktivitas, event, dan kondisi yang terjadi dalam suatu proses bisnis dan bagaimana objek-objek tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada data, yang merupakan simbol atau objek yang digunakan untuk mewakili informasi atau nilai yang dapat diterima, diproses, dan dikembangkan selama proses bisnis. Yang ketiga, connecting object, digunakan untuk menentukan aliran proses dan menentukan hubungan antara elemen-elemen proses bisnis. Yang keempat, streamlines, merupakan bagian dari diagram proses dalam notasi BPMN. Yang kelima ada artifacts, merupakan simbol atau objek dalam notasi BPMN yang digunakan untuk menggambarkan informasi tambahan atau konteks yang berkaitan dengan proses bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maulina dengan NIM 23178. Di sini saya akan mempresentasikan materi ketiga mata kuliah analisa proses bisnis. Materi ketiga yaitu tentang Business Process Reengineering atau BPR. Business Process Reengineering atau BPR, yang pertama ada definisi BPR. BPR sendiri merupakan suatu proses mengubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi proses bisnis itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan BPR. Tujuan melakukan BPR yaitu mencapai perbaikan kinerja perusahaan secara signifikan pada bagian area yang dituju dengan mengatur ulang semua proses-proses yang terkait di mana alur pekerjaan tersebut dilakukan. BPR adalah salah satu proses perbaikan kinerja di mana pada saat itu banyak dilakukan memanfaatkan IT sebagai pemampunya. Selanjutnya ada karakteristik BPR. Yang pertama yaitu fokus pada proses, transformasi radikal, menyeluruh, pemikiran luar biasa, pemangkasan lapisan dan birokrasi, orientasi pelanggan, penerapan teknologi, komitmen pemimpin, pengukuran kinerja, dan tim kerja silang. Selanjutnya ada siklus hidup BPR. Siklus hidup BPR adalah serangkaian langkah atau tahapan yang biasanya diikuti oleh organisasi saat mereka menerapkan proses reengineering. Meskipun ada variasi dalam pendekatan ini, umumnya siklus BPR yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan, lalu pemetaan proses dan analisis kritis, selanjutnya desain ulang proses, implementasi, evaluasi dan pengukuran kinerja, serta pemeliharaan dan peningkatan kerja. Selanjutnya ada faktor keberhasilan BPR. Faktor keberhasilan BPR yaitu komitmen pemimpin, partisipasi dan keterlibatan karyawan, pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, penekanan pada inovasi dan kreativitas, penerapan teknologi yang tepat, komunikasi yang efektif, manajemen perubahan yang efektif, pengukuran kinerja dan evaluasi berkelanjutan, fleksibilitas dan responsivitas, dan pembelajaran organisasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip BPR, yaitu pedoman atau aturan dasar yang membimbing organisasi dalam melakukan transformasi proses bisnis secara efektif. Adapun prinsipnya yaitu berfokus pada nilai pelanggan, transformasi radikal, proses daripada fungsi, penerapan teknologi yang tepat, optimalisasi dengan disiplin, pemangkalan lapisan dan birokrasi, peningkatan kualitas dan produktivitas, perubahan budaya, pengukuran kinerja, serta pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan BPR. Yang pertama, hilangkan semua aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah, lalu mempermudah semua aspek kerja jika memungkinkan. Selanjutnya, mengintegrasikan semua elemen dalam proses, Selanjutnya ada peran teknologi dalam BPR. Yang pertama, basis data yang dibagi-bagikan, membuat informasi tersedia pada banyak tempat. Kedua, sistem ahli, memungkinkan para generalis untuk melaksanakan tugas spesialis. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi, memungkinkan organisasi dapat disentralisasikan dan dalam waktu yang sama. Yang keempat, ada perlengkapan pengambilan keputusan yang memungkinkan pengambilan keputusan menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, video disc interaktif untuk mendapatkan kontak langsung dengan pembeli potensial. Yang keenam, ada identifikasi otomatis dan pelacakan yang memungkinkan sesuatu untuk melaporkan di mana mereka berada, bukan menunggu untuk ditemukan. Yang ketujuh, ada perhitungan kinerja tinggi yang memungkinkan perencanaan on the fly, diciptakan pada saat dibutuhkan, dan perbaikan.
Sekian materi yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.